sistem online yang kami terapkan untuk bagaimana mendeteksi lebih awal arus keluar masuk di Kabupaten Merauke. Sebagaimana data yang kita lihat, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaku perjalanan tiap hari yang terjadi di Kabupaten Merauke, dalam satu hari saja bisa mencapai 250 sampai 300 paling rendah. Dengan intensitas penerbangan saat ini, Batik sudah sampai 5 kali. Kemudian Garuda dan Lion. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, kami patut mengapresiasi Garuda yang sudah melakukan hal yang tentunya sangat membantu kami di lapangan. Sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi bahwa SIKM sebetulnya aplikasi sederhana, tapi mampu memberikan data yang akurat dan kemudian bisa membuat kita mengambil langkah lebih dini. Misalnya, ini perbedaan antara SIKM dengan EHA. SIKM, orang mau berangkat dari Jakarta, itu dia sudah mendaftar dulu. Yang dilakukan oleh Garuda, dia harus mendaftar, kemudian dia mendapatkan izin SIKM. Kami melakukan verifikasi data itu malam. Jadi ketika kami melakukan verifikasi data itu malam, misalnya kami yang memverifikasi datanya adalah data terkait dengan rapid test misalnya. Nah ini kalau kita bisa lihat di sini adalah data rapid test yang mereka sertakan di dalam pendaftaran SIKM. Ini sebelum berangkat. Ketika kami klik, dengan kemampuan maksimal teman-teman di lapangan akan melihat rapid, non-reaktif atau reaktif. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian tanggal 9 Agustus pernah salah satu penumpang yang lolos dengan rapid test reaktif yang kami ketemukan. Dan sempat pada malam harinya kami berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk mengambilkan rapid ulang. Artinya bahwa kejadian itu terjadi sebelum penumpang itu tiba di Merauke. Kalau kita berpikir realistis, mestinya ini yang harus kita lakukan. Artinya penumpang belum tiba di Merauke, kami sudah memberikan saran untuk rapid kembali karena hasil rapid testnya adalah reaktif. Ini terjadi pada tanggal 9, tapi pada saat kami berkonsultasi atau memberikan saran, yang bersangkutan tetap ngotot untuk berangkat. Maka kami perketat di bandara. Begitu kami perketat, kami waspada saja, jangan sampai dia lulus. Ketiga, ini lengah di Jayapura. Itulah penumpangnya dari Jayapura. Ternyata benar bahwa yang bersangkutan dengan hasil rapid test reaktif tiba di Bandara Mupah. Ada 2 penumpang, satu menggunakan Lion dan satu menggunakan Garuda. Nah, ketika menggunakan Lion, kita sempat amankan dengan KKP di bandara berdasarkan hasil malam itu dan kita diskusi dulu. Namun yang menggunakan Garuda tidak sempat lolos, mungkin setelah kejadian di Merauke. Ini berarti bahwa SIKM yang sederhana ini mampu sebetulnya kita mendeteksi orang lebih awal. Jadi ibarat sebelum terjadi kecelakaan kita sudah waspada begitu. Jadi yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa 24 jam kami bekerja, itu sekarang sudah kami pindahkan dari pekerjaan di laptop ke HP. Saya dengan teman-teman berkreasi untuk bagaimana kami bisa melayani 24 jam di HP. Kadang-kadang orang yang berangkat dari Jakarta itu jam 2 dini hari, Pak. Alhamdulillah Garuda dengan kerjasama yang baik, dia bisa umumkan ketika mereka mau beli tiket, dia harus punya SIKM. Kami beberapa kali dikontak, Pak, tolong kirimkan kami SIKM karena kami mau membeli tiket. Bagi kami, ini sebuah penghargaan buat daerah bahwa dia mematuhi peraturan daerah. Terbuk nomor 82 yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Kenapa? Karena sebelum dia ke sini kita sudah bisa melihat atau mendeteksi orang ini secara berbeda. Nah, data-data yang kami tampilkan tadi, setiap ini kami berupaya saja, memang kadang-kadang data ini tidak terlalu dibutuhkan.
Tapi saya dengan teman-teman mencoba untuk meramunya, untuk menampilkan bahwa kita berbicara itu berdasarkan data. Sehingga kita mengambil langkah itu tidak salah. Ada data, ada fakta. Nah, faktanya itu yang paling yang cukup membanggakan kami adalah kami mampu mendeteksi yang 2 orang itu yang terjadi pada tanggal 9 Agustus, dan kita cukup ramai sekali berdiskusi barang ini di grup Satgas saat itu. Dan mohon maaf, saya sempat bersitegang dengan kepala KKP karena beliau sedikit menyalahkan kami bahwa kelompok SIKM itu mengeluarkan SIKM berarti sudah beres. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang di Jayapura itu merasa kalau sudah punya SIKM berarti kami anggap sudah beres, itu sehat orangnya. Nah, kami sampaikan bahwa sebetulnya kemampuan kami mendeteksi, membaca itu cuma reaktif dan non-reaktif. Karena tidak dicoret saja, itu kami persoalkan sebetulnya. Tapi lagi-lagi kami berpikir bahwa kami sepertinya menyulitkan orang. Padahal sebetulnya tidak. Ini terutama untuk penumpang yang dari luar ke Merauke. Yang kami jaga itu. Sebetulnya kalau dari Merauke ke luar, kami tidak tahu persoalkan. Mau kadaluarsa, mau lewat tangan juga tidak penting bagi kami. Tapi yang datang, ada beberapa kejadian seperti ini perlu kita simak bersama. Seperti di Timika. Timika, hari ini misalnya baru tanggal 18 misalnya, rapidnya sudah keluar untuk tanggal 20. Ada rapid yang kami temukan, keluarnya sudah tanggal sebelum tanggalnya. Itu kami pertanyakan, artinya tidak mempersulitkan, tapi mempertanyakan. Yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi kepalsuan. Yang terjadi palsu itu yang kami tangkap. Kami dapat juga dari data sistem yang sederhana ini. Sehingga kami deteksi ada pemalsuan. Yang kami khawatirkan, jangan sampai orang kita berangkatkan yang sakit, kita anggap sehat. Ini kan di space ruangan pesawat yang kecil ini kan cukup kita khawatirkan. Ini yang terjadi, sehingga beberapa kali kami minta bantuan dengan TNI Polri untuk sama-sama kita pergi, karena beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan dari pihak TNI dari Timika, dan kami berkonsultasi. Alhamdulillah dikonsultasikan dengan dokter yang bersangkutan diubah. Jadi sekedar untuk berubah. Mereka mungkin berpikir takut rapid testnya kadaluarsa, tanggalnya diundurkan gitu. Sepertinya harusnya besok dia berangkat, tanggalnya untuk besok. Nah itu disetujui dokter, dan kami konsultasi, kebanyakan mereka salah tanggal gitu. Nah itu kejadian-kejadian yang bisa kita deteksi lebih awal. Belum lagi di Perbu kita maksimalkan 10 hari rapid test, bukan 14. Kalau tidak salah besok hari ke-10 kalau sudah rapid test. Nah kami perketat itu juga. Jadi kadang-kadang kalau dia sudah masuk ke hari ke-11, kami sarankan, bukan melarang, kami sarankan untuk Pak, kalau ingat keluarga mungkin lebih baik rapid test, karena Bapak turun 1 orang penumpang di Bandara Mopa, 270 warga Merauke itu khawatir. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, kami bersyukur bahwa banyak sekali yang menerima. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita lihat di sini, ini ada warna orange ini banyak Pak. Inilah yang membuat hambatan di Bandara Mopa. Mereka ini yang kami kasih warna ini adalah orang-orang yang berangkat tanpa SIKM, dan itu mayoritinya adalah pesawat Lion dan Batik. Ini yang kami harapkan dari Pak Bupati. Mungkin kita pertegas sanksi sebagaimana disampaikan Pak Sekda tadi, bahwa sanksi itu penting. Ketika kita keluarkan peraturan, kalau tidak ada sanksi, ini akan menjadi kabar buruk. Artinya kita akan kembali dicemooh. Ada beberapa waktu yang lalu itu ada orang tidak usah buat, nanti di sana mereka yang tolong daftarkan kita sendiri. Kami kadang-kadang merasa waduh ini marwah kita di mana nih, kita bikin aturan, tapi dia kembali marah-marah kita. Nah kita konsen kan pada kedatangan. Nah ini yang orange ini yang kedatangan semuanya. Sangat menurut kami, dan ini sudah kami edukasi dengan setiap kali dia tiba, kami klik di dalam suratnya itu berupa link. Kami sosialisasikan baik di medsos maupun print-print yang kami tempel di setiap tiketnya itu, Pak nanti kalau tolong balik, asal tidak balik lagi, bawa saja
kabar kepada orang lain. Jadi kami sosialisasi berupa cara-cara seperti itu. Dia mau berangkat ataupun dia balik kami klik. Ada semacam potongan kertas yang teman-teman kreatif print, alamat link dengan menggunakan beberapa aplikasi. Nah ini maksudnya supaya warna ungu ini bisa kita tekan. Kan kasihan kalau orang tiba dengan bermasalah di lapangan, di Merauke sudah terlambat kita deteksi. Nah kemarin ada masukan untuk kita persingkat. Persoalannya kalau semua patuh kepada cara-cara yang kita lakukan ini, online mungkin menghitung tidak sampai menit, detik aja, kan tinggal divalidasi kalau dia print dari rumah. Dia sudah mendaftar dari rumah secara online, tinggal sampai di sana kami validasi dengan cap. Itu yang langsung bisa tidak terjadi penumpukan di bandara. Nah persoalannya memang ini maskapai yang harus bersama-sama dengan kita untuk mengedukasi setiap penumpang sebelum memiliki tiket harus memiliki SIKM supaya mengurangi penumpukan di bandara. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan tahu tadi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih waktu saya kembalikan. Ya.